Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kedua kuliah mekanika fluida. Di bagian ini yang pertama kita akan membicarakan konsep yang penting ya untuk pembicaraan selanjutnya, yakni garis alir, lintasan partikel, dan garis jejak. Nah, setelah itu di bagian ini pula ya kita akan membicarakan persamaan kontinuitas massa dan persamaan kontinuitas entropi ya untuk aliran yang adiabatik ya, good, atau aliran fluida ideal, good. Nah, sekarang kita coba membahas tiga hal pertama ini, yakni garis alir, lintasan partikel, dan garis jejak gitu. Nah, yang pertama kita bicara garis alir gitu ya. Apa itu garis alir? Ya, ada juga yang mengatakan garis aliran gitu ya, tapi kan saya menggunakan garis alir saja, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya streamline ya, streamline. Nah, garis alir ya secara matematis adalah kurva integral bagi medan vektor kecepatan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian pertama dulu, bahwa dalam pembicaraan mekanika fluida itu ada 5 besaran fisika yang penting ya. Yang pertama yang harus dibicarakan di dalam konteks itu ya. Jadi yang yang pertama adalah menyangkut kecepatan fluida itu di setiap titik ya pada wilayah yang dialiri oleh fluida itu. Nah, oleh karena itu kecepatan adalah medan. Jadi kecepatan fluida adalah medan, dan kecepatan fluida makroskopis itu tidak lain kita pahami sebagai kecepatan partikel fluida ya di setiap titik pada fluida itu. Nah, oleh karena itu sebagai medan, maka vektor kecepatan itu bergantung pada posisi dan waktu gitu. Oke. Sehingga kemudian di dalam konteks matematik, medan vektor itu akan terkait dengan apa yang disebut sebagai kurva integral gitu ya, kurva integral. Nah, kalau hendak dituliskan atau didefinisikan secara lengkap, kira-kira seperti ini ya. Suatu garis alir pada suatu saat T adalah jadi garis alir pada fluida itu ya, pada saat T adalah suatu kurva yang berada di dalam fluida sedemikian rupa sehingga kurva itu di setiap titik dalam fluida itu merupakan kurva singgung bagi vektor kecepatan di titik-titik itu. Dalam pengertian bahwa vektor kecepatan di setiap titik pada kurva itu merupakan vektor singgung ya bagi kurva itu ya. Jadi vektor kecepatan di setiap titik ya pada fluida ya, maksudnya pada fluida itu merupakan vektor singgung pada kurva itu ya. Jadi ini ada salah ketik ya, ini harusnya pada fluida itu ya. Oke. Good, nanti saya berikan contoh ya biar lebih jelas gitu. Nah, jadi jika medan kecepatan fluida itu secara eksplisit bergantung terhadap waktu T, maka garis alir itu berubah-ubah terhadap waktu tentu saja ya, karena garis alir pada aliran fluida adalah kurva sedemikian rupa sehingga vektor-vektor kecepatan di setiap titik ya pada fluida itu merupakan vektor singgung pada garis-garis atau kurva-kurva itu. Maka kalau medan vektor kecepatan itu berubah atau vektor kecepatan fluida itu berubah terhadap waktu ya, maka kemudian otomatis aliran garis-garis alir itu juga akan berubah terhadap waktu gitu. Nah, pada sembarang waktu T ya fix gitu ya, setiap titik dalam ruang tempat fluida itu mengalir dilalui satu dan hanya satu garis alir ya. Kalau kita bicara satu waktu fix gitu ya, tetap sesaat gitu ya, maka pada waktu sesaat itu setiap titik di dalam tempat di mana fluida itu mengalir itu hanya dilalui oleh satu dan hanya satu garis alir ya. Nah, di setiap titik di setiap saat T garis-garis alir dalam fluida tidak saling berpotongan, jelas gitu ya. Kalau saling berpotongan nanti akan ada persoalan terkait dengan ketunggalan vektor kecepatan fluida di titik itu. Good. Nah, penting untuk diketahui bahwa kalau kita bicara garis alir ini terkait dengan beberapa partikel secara keseluruhan gitu ya, secara partikel secara keseluruhan, bukan hanya satu partikel tapi menyangkut sekumpulan partikel gitu ya, karena garis alir ini boleh dikatakan nanti sebagai garis yang menghubungkan partikel-partikel fluida ya pada arah tertentu gitu. Good. Nah, ini sebagai contoh ya, andekan saya mempunyai suatu kamera yang canggih gitu ya, sehingga
saya dapat memotret kecepatan, vektor-vektor kecepatan fluida di setiap titik gitu. Dan ini kebetulan ya tentu saja yang bisa kita gambarkan di sini hanya beberapa titik yang ada di situ. Jadi vektor-vektor kecepatan fluida itu di beberapa titik itu. Seandainya seperti itu, pada saat T sama dengan T1. Oke. Nah, kita bicara aliran fluida yang tidak stasioner, artinya kecepatan, medan kecepatan itu juga bergantung pada waktu secara eksplisit gitu. Nah, apa namanya, garis alir itu adalah garis yang di setiap titik ya pada fluida itu ya, itu merupakan kurva singgung pada vektor kecepatan. Ini kira-kira ya. Jadi kalau kita dapatkan misalnya gambaran vektor kecepatan di beberapa titik ya dalam fluida itu seperti ini, maka kemudian kita dapatkan sebenarnya ada vektor-vektor yang lain. Nah, tentu saja sulit untuk menggambarkan semua vektor kecepatan pada fluida itu. Ini gambarannya semacam itu ya. Maka kemudian yang dimaksud dengan apa namanya, garis alir atau streamline itu adalah ini, kurva yang orange ini ya. Itu. Jadi perhatikan di situ bahwa vektor-vektor kecepatan di setiap titik itu merupakan vektor singgung pada kurva itu yang kita sebut sebagai garis alir itu gitu. Nah, kemudian seandainya pada saat yang lain saya ambil potretnya lagi dengan kamera yang canggih tadi, saya dapatkan apa namanya vektor-vektor kecepatan semacam ini ya pada fluida itu. Ya, tentu ini tidak semua vektor kecepatan tergambar di sini ya, mungkin yang di tiap titik yang penting saja. Nah, kemudian ini pada saat T2 dan kemudian seandainya ya saya katakan bahwa aliran fluida ini tidak stasioner, artinya medan kecepatannya juga bergantung terhadap waktu secara eksplisit, maka kemudian ini adalah apa namanya kurva integral itu atau garis alir atau streamline bagi aliran fluida itu di saat T sama dengan T2. Ya, karena berubah ya, karena apa namanya medan kecepatan itu bergantung pada waktu secara eksplisit, maka kemudian hasil pemotretan vektor-vektor kecepatan pada fluida itu akan berubah sehingga kemudian garis alirnya juga akan berubah gitu. Oke, jadi garis alir ini menghubungkan, jadi setiap sepanjang apa namanya garis alir ini tentu ada apa namanya partikel-partikel fluida. Jadi garis alir ini masing-masing menggambarkan apa namanya menghubungkan ya partikel-partikel fluida semacam itu. Nah, itu tentu saja tidak semua garis alir tergambar di sini ya. Jadi mestinya di antara kedua garis alirnya masih sekian banyak ya secara kontinu ya. Ada terdapat apa namanya garis alir yang lain, garis-garis alir yang lain, yang kira-kira bentuknya ya serupa dengan itu. Good. Nah, tentang persamaan garis alir, ya, jadi karena medan vektor kecepatan ya itu bergantung pada posisi dan waktu, ya maka kemudian komponennya juga bergantung pada posisi dan waktu gitu, ya. Nah, ini diketahui misalnya seandainya kita mengetahui apa namanya medan kecepatan fluida itu di setiap titik setiap saat, maka kemudian kita mendapatkan kita mengetahui komponen-komponen medan kecepatan ini. Nah, dari sini kemudian apa namanya persamaan garis alirnya semacam ini. Ya, nanti mungkin saya uraikan ya, saya jelaskan bagaimana mendapatkan persamaan ini ya. Oke, nanti. Jadi ini ada dua persamaan independen ya, sehingga kemudian salah satu variabel ada tiga variabel ya, maka salah satu variabel nanti akan berperan sebagai parameter gitu ya, sehingga kita mendapatkan apa namanya persamaan solusinya ya, nanti masing-masing ini xz sebagai fungsi z atau xz sebagai fungsi z dan z sebagai fungsi x ya, itu bisa menjadi pilihan gitu. Oke, jadi nanti solusinya ya tentu tergantung, jadi misalnya diberi apa namanya saat bahwa suatu garis alir itu melalui suatu titik yang kita pilih, maka kemudian itu sebagai syarat awal ya untuk solusi persamaan diferensial ini. Oke, berikutnya adalah lintasan partikel. Ya, kalau kita bicara lintasan partikel atau lintasan partikel ini menyangkut partikel secara individu gitu. Ya, tidak. Kalau garis alir tadi menyangkut sekumpulan partikel-partikel. Ya, kemudian kalau kita bicara lintasan partikel itu berbicara tentang partikel secara individu. Ya, jadi lintasan yang terkait dengan gerak partikel itu, lintasan yang akan ditempuh oleh partikel itu. Ya, oke. Lintasan partikel menyangkut masing-masing individu partikel. Ya, jika pada saat T sama dengan 0, suatu partikel berada pada posisi R besar. Ya, posisi partikel itu pada saat T sembarang kita akan tulis sebagai R kecil yang bergantung pada R besar dan T. Oke, jadi posisi partikel pada saat T sama dengan 0 dapat digunakan untuk melabeli partikel itu. Jadi kita akan menyebut partikel R besar, artinya
partikel yang pada saat T sama dengan 0 itu berada di R besar gitu. Sehingga posisi partikel tersebut pada setiap saat itu ditulis seperti ini ya. Jadi R kecil posisi partikel yang R besar itu tadi yang pada saat T sama dengan 0 di R besar itu pada saat T sembarang ya, kita tulis seperti itu. Nah, lintasan partikel R ya adalah kurva yang menghubungkan posisi partikel tersebut sepanjang waktu gitu. Ya, jadi R besar ini nanti kan kita gunakan sebagai label untuk menandai partikel itu, maka kita sebut sebagai partikel R. Maksudnya adalah partikel yang pada saat T sama dengan 0 itu berada di R besar itu. Ya, sehingga kemudian pada saat T sembarang berada di sini gitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan lintasan partikel R besar itu adalah kurva yang menghubungkan posisi-posisi partikel R besar itu di setiap T, untuk semua T gitu, sepanjang waktu itu ya. Oke, kalau sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh kita punya partikel R besar, artinya pada saat T sama dengan 0 itu berada di apa namanya? R besar. Nah, kemudian pada saat ya tentu setelah T sama dengan 0 waktu berjalan, maka partikel itu akan bergerak gitu, akan bergerak. Nah, misalnya pada saat T1 partikel R besar itu ada di sini gitu, ya di sini. Pada saat ya tentu akan terus ada setelah T1 itu akan bergerak gitu ya, akan bergerak. Kemudian apa namanya pada saat T2 misalnya ada di sini, ya, partikel R besar itu. Dan pada saat T3 ada di sana. Nah, kalau semua titik yang dilalui oleh partikel itu sepanjang waktu itu dihubungkan, ya, maka kita dapatkan garis atau lintasan partikel R besar itu. Ya, jadi itu. Jadi kurva yang menghubungkan titik-titik ya posisi dari R besar, posisi partikel R besar itu sepanjang waktu gitu. Nah, masing-masing semua partikel bisa digambarkan dengan cara seperti ini. Lintasan partikel untuk semua R ya. Jadi R ini bervariasi meliputi seluruh ruang gitu ya. Artinya karena partikel-partikel itu mengisi ruang di mana fluida itu mengalir gitu. Sehingga masing-masing partikel dalam fluida itu bisa ditelusuri lintasan partikelnya. Oke, sekarang persamaan lintasan partikel. Tentu saja ya kecepatan partikel R besar itu pada saat T, karena pada saat T itu posisi partikel R besar itu ada di sini di R kecil ini ya. Maka kemudian kecepatan partikel atau kecepatan fluida di titik itu tentu saja adalah ini turunan dari ini R terhadap T, di R per dt, di R kecil per dt. Nah, ini sama dengan medan kecepatan atau kecepatan partikel fluida di titik itu. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan tiga persamaan diferensial ini. Ya, sehingga Vx sebagai fungsi XZ ya, Vz sebagai fungsi XZ, Vz sebagai fungsi Z juga terhadap T juga, maka kemudian kita bisa menentukan XZ dari persamaan diferensial ini dengan memasukkan syarat awal, yakni titik tempat awal partikel itu berada pada saat T sama dengan 0, kemudian kita bisa menentukan X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T, dan Z sebagai fungsi T yang terkait dengan partikel R besar itu. Oke. Nah, garis jejak sekarang ya, kita bicarakan garis jejak. Garis jejak yang berpangkal pada suatu titik R0 pada suatu saat T adalah kurva yang menghubungkan partikel-partikel yang melalui titik itu yang digambarkan pada saat T. Ya, sekali lagi ya, garis jejak yang berpangkal pada suatu titik R0. Jadi kita pilih suatu titik R0 ya dalam ruang yang dilalui oleh fluida itu, ya, atau yang dialiri oleh fluida itu. Nah, maka garis jejak yang berpangkal pada titik R0 itu pada suatu saat T adalah kurva yang menghubungkan partikel-partikel yang melalui titik itu yang digambarkan oleh pada saat T. Jadi yang pernah melalui titik R0 itu pada saat setelah ya pada saat T itu. Maksudnya begini ya, jika partikel R itu berada pada posisi R0 ya pada saat T aksen misalnya, maka tentu saja posisi persamaannya berlaku seperti ini. Jadi partikel R ya andaikan pada saat T aksen itu berada di titik R0 atau lewat di titik R0, maka persamaannya semacam ini. Artinya bahwa posisi partikel itu pada saat T aksen itu ada di R0 gitu. Ya. Nah, maka posisi partikel R itu pada saat T lebih besar dari T aksen itu tentu ini. Ya, dengan T lebih besar dari T aksen. Jadi setelah melalui T R0, maka kemudian partikel itu akan berada di sini pada saat T.
ya. T-nya lebih besar dari T aksen. Artinya bahwa posisi ini adalah posisi partikel setelah tadi melewati R0 pada saat T aksen, gitu ya. Nah, garis jejak yang berpangkal pada titik R0 pada saat T adalah kurva yang menghubungkan semua partikel seperti partikel R itu, ya. Oke, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ya, misalkan kita berdiri diam di suatu titik, kemudian kita punya pipet gitu ya, atau apalah gitu ya, yang kemudian bisa memberi warna masing-masing partikel yang lewat titik tempat kita diam itu. Setiap partikel dilewat di situ kita bisa ngasih warna begitu. Maka setelah beberapa saat, maka kemudian akan ada garis kurva gitu, kurva yang menghubungkan partikel-partikel fluida yang pernah lewat di tempat kita memberi warna tadi gitu. Ya, maka itulah yang disebut sebagai garis jejak atau streak line ya, atau streak line. Ya, oke. Ya, sebagai gambaran ya, jadi kita perhatikan sebuah titik di tempat yang fluida itu mengalir, titik R0 katakanlah di sini. Nah, kemudian ya pada suatu waktu yang tentu sepanjang waktu akan banyak sekali partikel fluida yang lewat titik R0 itu, gitu ya. Nah, tentu banyak sekali. Ini saya gambarkan 3 buah partikel fluida ya pada saat T ya. Jadi T itu tentu saja pada saat sebelum T itu partikel-partikel itu pernah lewat titik R0 itu, gitu. Tentu di sini masih banyak sekali partikel-partikel fluida yang tak bisa digambarkan satu persatu ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja gitu ya, bahwa ada 3 partikel, paling tidak kita menyebut 3 partikel ya. Sebagai contoh misalnya partikel R1, R besar 1 itu ya, pada saat T itu ada di sini. Nah, tentu saja pada saat T tertentu sebelum katakanlah T1 ya, sebelum T itu partikel fluida itu yang R1 itu pernah lewat di sini ya. Demikian juga partikel yang di sini ya, partikel-partikel yang ada di sini juga sebagai contoh ya, misalnya juga partikel R2 itu pada saat T2 kurang dari T1 tentu pernah ada di sini, lewat di sini ya. Kemudian juga demikian juga R3 dan juga partikel-partikel yang lain gitu. Nah, tentu di sini ada partikel berurutan gitu ya, partikel-partikel itu yang pernah lewat di titik R0 pada saat T ya, yang kurang T aksen katakanlah yang kurang dari T itu. Oke. Nah, ketika pada saat T kita gambar semacam itu, lalu kita partikel-partikel ada di sini gitu pada saat T itu. Nah, pada saat itu kita potret, kita gambar, maka kemudian kita akan mendapatkan garis jejak yang melalui titik R0 gitu, yang tadi disebut tadi ya, garis jejak, atau yang tadi kita sebutkan sebagai garis jejak yang berpangkal pada titik R0 pada saat T ya, adalah kurva yang menghubungkan semua partikel seperti partikel R itu gitu. Jadi digambar pada saat T itu ya, menggambar kurvanya ini adalah pada saat T itu ya. Oke, gitu. Nah, ini ya sekarang kita bicarakan sebuah contoh ya, agar lebih jelas tentang 3 konsep ini tadi, garis alir, lintasan partikel, dan garis jejak ya, atau streak line. Kita ambil contoh ya, suatu fluida yang mengalir sedemikian rupa sehingga ini medan kecepatannya sebelum T sama dengan 0 itu konstan ya, dan arahnya sejajar dengan sumbu X gitu, sumbu X-nya ke sana mendatar ya. Kemudian untuk T lebih besar dari 0, artinya setelah T sama dengan 0 itu berubah. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu medan kecepatannya berubah secara keseluruhan gitu ya, sedemikian rupa sehingga setelah T sama dengan 0 itu medan kecepatan ya, VRT itu sama dengan VZJ, dengan VZ itu konstan gitu. J itu vektor satuan sepanjang sumbu Z ya. Artinya bahwa medan kecepatan ya itu konstan, dan arahnya ya, vektor kecepatan di setiap titik itu konstan, maksudnya begitu ya, arahnya ke sejajar dengan sumbu Z ya, vertikal gitu. Nah, garis-garis alirnya kira-kira bentuknya semacam ini ya, pada saat T kurang dari 0 ya, tentu saja ke sana. Jadi lihat bahwa kalau ke sana itu mendatar itu sumbu
sumbu X, maka vektor-vektor kecepatan ya itu tentu arahnya ke sana, konstan gitu ya, sehingga kemudian garis alir ya seperti ini ya di setiap titik ya vektor kecepatan fluida itu akan merupakan vektor singgung bagi garis-garis ini ya ini. Nah, ini mewakili aja, tentu saja garis alir di setiap titik itu ada garis alir gitu ya, ada garis alir gitu. Good. Nah, kemudian untuk T lebih besar dari 0, karena tadi kecepatannya tiba-tiba berubah pada saat T sama dengan 0 gitu ya, menjadi vertikal, konstan gitu, maka kemudian garis alirnya tentu saja vertikal gitu ya. Garis lurus, sejajar, vertikal gitu. Oke. Ini garis alir ya. Lalu bagaimana dengan lintasan partikel? Ya, pada saat T kurang dari 0, partikel bergerak mendatar gitu ya, sejajar dengan sumbu X gitu ya. Gitu. Nah, pada saat T sama dengan 0, ini partikelnya tentu saja berangkat dari titik yang berbeda ya, gitu. Nah, pada saat T sama dengan 0 itu partikel-partikel itu berubah kecepatannya gitu, ya. Berubah kecepatannya ya. Nah, maka kemudian partikel itu akan ke sana gitu. Setelah itu belok. Jadi saat T sama dengan 0 di sini nih, ya. Pada saat T sama dengan 0 ada perubahan kecepatan secara mendadak ya, yang semula mendatar kemudian vertikal ya sepanjang sumbu atau sejajar dengan sumbu Z gitu. Maka arahnya ke atas itu. Nah, lihat di situ bahwa dalam hal ini tentu ada perubahan kecepatan, ya, ada perubahan medan kecepatan. Medan kecepatan bergantung pada waktu. Maka kita lihat di sini bahwa streamline atau garis alir berbeda dari lintasan-lintasan partikel itu. Good. Nah, kemudian garis jejak itu, ya, garis jejak. Jadi kita lihat misalnya ini beberapa titik, ya. Kita lihat titik R0 di sini, ya, pada saat partikel-partikel ini ya sepanjang ini misalnya ada banyak partikelnya, saya gambar 4 saja partikelnya ya itu. Nah, partikel ini tentu pernah lewat titik R0 ya, dan ini adalah partikel-partikel ya yang ada di sini adalah partikel-partikel yang lewat titik R0 sebelum T sama dengan 0 gitu ya, karena mendatar ya, sebelum T sama dengan 0 mendatar sepanjang sumbu sejajar dengan sumbu X, maka partikel arahnya ke sana ya. Jadi partikel-partikel akan berada di situ, berjejer mendatar gitu ya, berupa garis lurus. Ini juga di atas ini juga ya, tentu saja ini saya hanya bicarakan yang berpangkal di titik R0. Tentu kita juga bisa bicarakan garis jejak yang berpangkal di titik ini atau titik itu atau yang lain gitu ya. Oke. Nah, kita coba bicarakannya ya yang berpangkal di titik R0. Nah, setelah T sama dengan 0, sekarang partikelnya bergerak sejajar dengan sumbu Z gitu, sehingga ke atas itu. Ya, jadi ini partikel-partikel yang melalui titik R0 setelah T sama dengan 0 gitu ke atas itu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa garis jejak itu berbeda dari lintasan-lintasan partikel itu, dan juga berbeda dari garis alir atau streamline ya. Oke, karena apa? Karena kita lihat di sini bahwa medan kecepatan itu bergantung secara eksplisit terhadap waktu ya. Sebelum T sama dengan 0 itu sejajar dengan sumbu X ya, konstan. Setelah T sama dengan 0 berubah, lalu sejajar dengan sumbu Z gitu. Sehingga kemudian kita melihat perbedaan antara garis alir ya, kemudian lintasan-lintasan partikel, dan juga garis-garis jejak itu berbeda gitu. Nah, untuk aliran tunak atau stasioner, ya ini dengan medan kecepatan yang tidak bergantung pada waktu secara eksplisit, maka mudah dipahami bahwa garis-garis alir, lintasan partikel, dan garis-garis jejak, ya, dan juga itu identik ya, garis-garis alir, lintasan-lintasan partikel, kemudian garis-garis jejak itu untuk aliran yang tunak, aliran dengan medan kecepatan yang tidak bergantung terhadap waktu secara eksplisit, itu akan identik gitu. Jadi ketika kurva itu tadi akan identik. Nah, garis alir dalam hal ini dapat dipandang sebagai rel bagi partikel-partikel fluida itu. Jadi kalau kita melihat suatu partikel fluida, dua partikel fluida melalui titik yang sama, maka kemudian partikel fluida itu akan melalui lintasan yang sama gitu, ya, lintasan yang sama gitu. Kalau aliran berupa aliran yang tunak atau stasioner. Tapi kalau alirannya tidak tunak atau tidak stasioner, yang ini bahwa medan kecepatan itu bergantung terhadap waktu, maka meskipun dua buah partikel itu pernah terlihat berada pada titik yang sama, tentu di waktu yang berbeda, maka kedua partikel itu tidak akan melalui lintasan yang sama gitu ya. Pasti akan melewati lintasan yang berbeda karena medan kecepatannya berubah terhadap waktu gitu.
Oke, selanjutnya kita akan membicarakan persamaan kontinuitas ya. Jadi ada beberapa persamaan kontinuitas, tapi untuk bagian kedua ini kita akan membicarakan persamaan kontinuitas massa dan persamaan kontinuitas entropi ya. Persamaan untuk kontinuitas massa berlaku untuk sembarang jenis fluida ideal maupun fluida tak ideal, tapi khusus untuk persamaan kontinuitas entropi itu berlaku untuk fluida ideal, di mana aliran fluida itu bersifat isentropik ya, jadi atau adiabatik ya, jadi artinya tidak ada pertukaran kalor antara bagian-bagian fluida itu maupun antara fluida itu dengan lingkungannya gitu. Ya, sebelum kita membahas persamaan atau menurunkan persamaan kontinuitas ya, massa dan kontinuitas entropi ya, aliran fluida, seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menurunkan persamaan garis alir ya, atau streamline ya. Jadi begini, jadi misalkan ini streamline, suatu garis alir gitu ya. Nah, tentu saja banyak ya, jadi mestinya mengisi seluruh ruang gitu ya, tapi saya ambil satu ya. Nah, kemudian misalkan ya di titik ini gitu ya, tentu saja sebagai karena ini streamline atau garis alir, maka kemudian di titik ini arah vektor kecepatannya ke sana gitu ya, arah vektor kecepatan ke sana misalnya ya. Jadi ini medan vektor, nilai medan vektor di situ ya. Ini saya sebagai R sebagai fungsi T gitu ya, di situ. Artinya bahwa ini memiliki vektor posisi R gitu ya. Good. Nah, kemudian sebagai sebagai kurva ya di dalam ruang, maka kemudian kita bisa menuliskan untuk ini persamaannya adalah R ya, sebagai fungsi T gitu ya, sebagai fungsi T. Nah, saya akan menggunakan parameter lain ya, tidak harus waktu ya. Jadi sebagai kurva selalu bisa dituliskan atau dirumuskan persamaannya dengan parameter ya. Jadi parameternya saya pilih S gitu ya. Nah, tentu saja titik ini tadi ya, ini ada titik tadi R sebagai fungsi S pada saat S misalnya ada di sini gitu ya. Good. Ya. Nah, kemudian tentu saja ada vektor singgung yang istilahnya alamiah kalau kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan kurva dengan parameter S gitu. Ya, ini apa? Laju perubahan posisi terhadap parameter S itu. Ya, itu tidak lain adalah suatu vektor juga, vektor singgung pada ini. Misalnya saya gambar ini ya. Jadi ini ya. Jadi ini tentu saja adalah ini di R sebagai fungsi S ya, per dt gitu. Per ds, maaf ya, per ds. Gitu. Ya. Oke, ya ini mungkin akan saya sebut sebagai V besar S gitu. Ya, pada saat S di situ. Ya. Oke, tentu S dan T di sini berbeda gitu ya. S dan T itu berbeda. Good. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua buah vektor yang sejajar atau searah gitu ya, atau searah gitu ya. Ada dua buah vektor yang searah gitu. Oke. Nah, artinya ini adalah vektor singgung alamiah ya, terhadap kurva R sebagai fungsi S itu dengan parameter S itu, dan ini VRT ini adalah nilai medan vektor ya kecepatan di titik ini gitu. Ya. Nah, keduanya tentu merupakan vektor singgung pada streamline nanti tadi ya. Jadi ini sebagai vektor singgung alamiah tadi, sementara yang ini adalah vektor singgung karena streamline itu kita ya tadi ini streamline sehingga dia harus juga medan vektor atau nilai vektor ya, nilai medan vektor kecepatan di titik ini merupakan vektor singgung juga pada kurva R sebagai fungsi S itu. Nah, oleh karena itu tentu akan berlaku ini. Jadi dari sini ya akan berlaku bahwa jadi kalau ada dua buah vektor
ya, ada dua buah vektor yang apa namanya searah, ya, atau sejajar, maka kemudian kita bisa katakan ya bahwa apa namanya nilai vektor median vektor ya kecepatan, ya, nilai median vektor kecepatan v, gitu ya, ini r, t, ya, itu mestinya akan sama dengan, ya, mestinya akan sama dengan ini tadi v, suatu besaran, tetapan beta skalar, ya, dikalikan dengan ini apa namanya v besar s itu, gitu, ya, v besar s itu, ya, good, ya. Nah, kemudian apa namanya kita bisa tentukan dengan demikian, ya, kita bisa tentukan bahwa apa namanya ini sendiri, ya, tadi apa namanya ini sama dengan beta, ya, lalu dikalikan tadi ini adalah dr s per ds, gitu, ya, drs per ds. Ya, kita bisa set misalnya saat itu ya sama, gitu ya, nilainya sama, gitu ya, sehingga kemudian kita kemudian bisa apa namanya karena ini apa persamaan vektor, maka kita bisa menuliskan tiap apa namanya komponennya, gitu ya, tiap komponennya. Jadi oleh karena itu misalnya di sini, ya, jadi vx, ya, i ditambah dengan VZJ ditambah dengan VZK, gitu. Ini mestinya akan sama dengan beta, gitu ya, dx per ds, gitu ya. Ini i ditambah dengan dz per ds j, gitu. Oke, lalu ada beta di sini, ya, ditambah dengan beta, ini sama ditambah dengan beta dz per ds k, gitu misalnya. Oke, dari situ kita dapatkan persamaan ini, jadi bahwa vx itu sama dengan beta dikalikan dengan dx, ya, per ds, ya. Ya, kemudian Vz, ya, itu sama dengan beta dikalikan dz per ds, kemudian Vz itu akan sama dengan apa namanya beta, ya, dikalikan dengan dz per ds, gitu. Ya, kita dapatkan persamaan ini, ya, kita dapatkan persamaan ini. Nah, dari persamaan itu kita bisa menuliskan tentu saja, ya. Jadi sebagai contoh misalnya Vx, ya, Vx, ya, itu dibagi dengan dx, gitu, ya, itu akan sama dengan apa namanya beta per ds, gitu, ya. Kemudian Vz dibagi dengan dz, ya, itu akan sama dengan ya, jadi beta dibagi dengan ds, kemudian yang terakhir Vz per dz itu akan sama dengan apa namanya beta per ds, gitu. Nah, dari sini kita apa namanya lihat di situ, ya, bahwa Vx per dx itu akan sama dengan Vz per dz, karena sama-sama ini, ya, sama-sama beta per ds, gitu, ya. Jadi dan ini tentu akan juga sama dengan Vz per dz. Ya, ini bisa dibalik tentu saja, ya. Jadi bisa dibalik bahwa dx per Vx sama dengan dz per Vz, ya, sama dengan dz per Vz, gitu. Nah, ini, ya, kita dapatkan apa namanya persamaan
yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, di slide tadi ya. Jadi begini caranya ya. Jadi intinya bahwa ada vektor singgung alamiah yang tidak lain adalah laju perubahan posisi terhadap suatu parameter sembarang ya. Kemudian yang kedua adalah nilai medan vektor kecepatan itu fluida di titik itu ya. Dan itu harus merupakan juga vektor singgung pada kurva streamline itu. Nah, ada dua vektor yang sejajar ya. Dalam ini mungkin malah searah gitu ya. Maka kemudian kesimpulannya adalah bahwa kedua vektor itu berbeda hanya karena perkalian dengan skalar gitu. Jadi nilai medan vektor kecepatan itu sama dengan suatu skalar beta ya dikalikan dengan vektor singgung alamiah tadi. Oke, nah vektor singgung alamiah itu sama dengan dr per dt, dr per ds. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa mendapatkan persamaan ini. Nah, karena kedua vektor itu sama, maka komponen-komponennya harus sama gitu ya. Jadi ini Vx sama dengan ini, Vz sama dengan yang ini, kemudian Vz sama dengan itu. Kita dapatkan persamaan itu ya. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan ini. Ya. Dapat persamaan ini. Jadi ini sama semua ya karena beta per ds namanya. Sehingga kemudian dari situ kita dapatkan persamaan ini dan atau ini. Oke, itu persamaan streamline atau garis alir gitu. Nah, sekarang waktunya kita membicarakan persamaan kontinuitas ya. Dalam hal ini nanti kontinuitas massa yang pertama yang berlaku untuk sembarang aliran ya, baik yang ideal ya, aliran fluida yang ideal atau fluida yang ideal maupun fluida yang tidak ideal ya. Jadi kedua persamaan kontinuitas massa ini berlaku. Tapi nanti kalau kita bicara yang berikutnya ya ini aliran yang sifatnya adiabatik ya, yang ideal, maka kemudian kita bisa menambahkan satu persamaan kontinuitas ya, ini persamaan kontinuitas entropi gitu. Good. Saya mulai dari sini aja ya. Jadi ini saya balik aja. Good. Ya. Sekaligus dua-duanya ya, saya balik. Ya, begini ya. Kita tinjau suatu aliran ya. Jadi fluida ya, misalkan ini andaikan ini garis alirnya pada suatu waktu gitu ya. Ya, misalnya begini, ini garis alirnya. Nah, kemudian kita mengambil suatu wilayah ya, sembarang wilayah ya pada aliran itu ya. Jadi misalnya ini saya ambil ini sembarang wilayah ya pada aliran itu. Ya, jadi ini suatu wilayah yang dibatasi oleh permukaan tertutup gitu. Jadi permukaan tertutup ya. Jadi permukaan tertutup itu saya sebut sebagai A gitu ya. Sedang volume di dalamnya itu saya sebut sebagai V gitu ya. Good. Ya. Nah, kemudian tentu kita bisa menghitung massa fluida yang berada di dalam wilayah V itu pada saat T gitu. Jadi ini misalnya pada saat T gitu ya. Good. Nah, itu dengan jalan apa? Dengan jalan menghitung ini. Jadi tentu ada kerapatan. Jadi misalnya ini vektor posisinya ini, misalnya ini R ya. Ya, misalnya R, maka titik ini ya di sini akan ada volume ya, jadi elemen volume gitu ya, elemen volume ya, ini V-nya keseluruhan ya, jadi elemen volume ya saya sebut sebagai dV misalnya gitu ya, sebagai dV. Sehingga di titik ini ya tentu fluida memiliki kerapatan massa rho ya, rho sebagai fungsi R ya pada saat T gitu ya. Jadi pada saat T itu maka di titik itu, di titik R yang memiliki posisi R ini ya fluida akan memiliki kerapatan rho RT gitu.
Nah, kemudian apa namanya, tentu massa elemen volume ini, ya, massa elemen volume itu, ya, saya sebagai dm, ya, ini pada saat t, ya, tentu saja itu mestinya akan sama dengan apa namanya rho, ya, sebagai fungsi r dan t, lalu dikalikan dengan dv itu, gitu. Ya. Oke, nah oleh karena itu kalau kemudian kita ingin menghitung massa keseluruhan, ya, massa keseluruhan fluida yang ada di dalam wilayah, ya, yang dibatasi oleh permukaan tertutup A itu, ya, maka saya tulis begini. Jadi M ini mungkin saya tulis saja dm-nya begini, ya, dm besar, ya, sebagai fungsi T itu. Ya, jadi massa apa namanya elemen ini volume dV itu, ya, massa fluida yang ada di dalam elemen volume dV itu. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian ingin menghitung massa keseluruhan fluida yang ada di dalam wilayah yang dibatasi oleh permukaan tertutup A itu, ya, itu tidak lain adalah saya tulis sebagai MT pada saat T, ya. Jadi karena ada fluida mengalir, kerapatannya tidak konstan, ya, sebagai fungsi waktu, maka apa namanya massa fluida yang ada di dalam wilayah A itu yang dibatasi oleh A itu tentu akan berubah gitu. Oke, ya. Jadi oleh karena itu massa, ya, fluida itu pada saat T, ya, massa fluida yang ada di dalam volume V itu atau dibatasi oleh A itu mestinya adalah integral ini. Jadi integral permukaan volume, ya, integral volume ini saya tulis gini aja. Jadi ini integral volume, ya, V gitu, ya, tentu adalah rho sebagai fungsi r posisi dan waktu gitu, ya, lalu ini dikalikan dengan dv. Jadi integralnya meliputi seluruh ini, seluruh waktu itu, ya. Oke, good. Nah, lalu kemudian kita misalnya contoh, misalnya ingin mengetahui laju perubahan apa namanya massa, ya, kan ya, ada massa yang masuk, ada yang keluar dan sebagainya gitu, ya, maka terjadi perubahan massa apa namanya di dalam wilayah itu, ya, wilayah yang dibatasi oleh permukaan tertutup A itu, ya. Nah, tentu itu kita bisa hitung dengan jalan ini laju perubahannya bagaimana. Jadi kita turunkan, ya, M sebagai fungsi T terhadap T itu, terhadap T. Nah, ini tentu saja dengan mudah kita dapatkan ini akan sama dengan D per dt dari integral ini tadi, ya, integral volume itu, ya, rho sebagai fungsi r dan t dv gitu. Oke. Nah, tentu saja tanda atau apa namanya operator turunan ini bisa masuk ke dalam apa namanya ini, ya, tanda integral itu, ya. Oke, mungkin saya tulis di sini, ya, saya tulis di sini atas itu. Ya, jadi kalau ini masuk ke sini kita dapatkan ini, ya. Jadi apa namanya dm, ya, per dt, ya, itu tentu akan sama dengan integral, ya, v itu. Nah, ini tanda turunan ini masuk ke dalam. Nah, persoalannya adalah kemudian di dalam itu yang diturunkan adalah rho ini sebagai fungsi t, dan rho itu bukan merupakan fungsi single variable, tapi merupakan fungsi multivariable, 2 variabel atau 4 variabel, ya, x, y, z dan t. Oleh karena itu kemudian ketika masuk ke dalam tanda integral itu berubah menjadi turunan parsial gitu. D per dt, parsial t terhadap rho itu. Jadi rho sebagai fungsi r, t. Ya, ini, ya, jadi ini saya tulis dikurung ini aja, ya, lalu dv gitu. Ya, jadi ini laju perubahan massa, ya, fluida yang ada di dalam wilayah yang dibatasi oleh permukaan tertutup A itu. Good. Nah, sekarang kita lihat tinjauan yang lain, ya. Jadi sekarang kita perhatikan permukaan A itu. Jadi, nah, tentu di sini ada elemen permukaan, elemen luasan gitu, ya. Oke. Ya, biasanya orang menyebut sebagai luas A gitu. Dan biasanya kita juga akan perhatikan vektor normal pada elemen itu, sehingga kemudian kita akan mendapatkan apa namanya elemen luasan itu sebagai vektor, ya. Jadi nanti kan ada vektor, ya. Jadi kalau saya tulis dengan ini n-nya di sini aja, ya, ini n itu vektor satuan, ya, normal terhadap permukaan itu di titik itu. Nah, kemudian orang bisa
mendapatkan vektor ini. Ya, searah dengan vektor n itu. Ya, dan ini apa namanya? Kita tulis sebagai vektor dA. Ya, ini perkalian antara dA, elemen luasan di situ dikalikan dengan vektor normalnya gitu. Oke, ya jadi tentu saja di titik ini ya itu juga akan ada vektor apa namanya v, ya v sebagai fungsi r di situ ya, r aksen gitu, lalu koma t. Jadi ada vektor kecepatan di situ, kecepatan Frida juga ada di situ gitu ya. Nah, menariknya begini ya. Jadi kalau misalnya ya saya punya elemen luasan itu dan tentu saja ada fluida yang masuk, ada yang fluida yang keluar gitu. Ya, ada fluida yang masuk, ada fluida yang keluar. Nah, sekarang gini ya. Jadi kalau saya mempunyai katakanlah ini elemen ada fluida mengalir ke sana misalnya gitu ya, mengalir ke sana gitu. Ya, atau mengalir ke sana ya. Jadi misalnya ini apa garis-garis alir itu misalnya ya, garis-garis alir. Oke, nah kemudian di titik ini ya tentu apa namanya kecepatan fluidanya arahnya ke sana. Ya, jadi ke sana. Jadi ini V, kecepatan fluida itu. Ya. Oke, misalnya gitu ya. Nah, kemudian andaikan saya punyai elemen luasan seperti ini. Saya punya elemen luasan seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, elemen luasan ini kemudian karena fluida itu bergerak ya ke arah sana, maka elemen luasan juga akan bergerak ini ya agak bergerak ke sana. Jadi apa namanya V itu kan sama dengan katakanlah dr gitu ya per dt gitu ya, dr per dt. Artinya kalau kemudian pada saat kalau kita bicara apa namanya interval waktu dt itu, maka apa namanya elemen luasan dA ini katakanlah gitu ya, itu akan bergeser ya sejauh ini. Kita sampai di sini ya. Sejauh apa dr gitu ya. Jadi dari sini ke sini atau saya tulis pakai ini ya. Dari ini ke sini itu sejauh dr ya, ini dr gitu. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Sementara vektor normalnya ke arah sana itu. Vektor normalnya ke arah sana. Ini adalah vektor normal. Ya. Oke. Ya, good. Nah, menariknya adalah begini. Jadi volume ini. Jadi kalau ini elemen luasan bergeser itu kan ada volume di dalam itu, ya, ada volume di dalam itu. Nah, saya tulis sebagai apa namanya dv aksen katakanlah gitu ya. Nah, dv aksen itu mestinya adalah apa namanya dA luasan ini dikalikan ketinggian ini ya. Jadi volume apa namanya paralel epipedum ya. Jadi itu adalah luas alas dikalikan tinggi paralel epipedum itu ya. Oke, luas alasnya adalah dA. Oke. Lalu apa namanya ketinggian paralel epipedum itu tentu saja adalah apa dr ya. Lalu dikalikan dengan ini, jadi kosinus ini, jadi kemiringan ini, jadi sekian ini ya, jadi nah ini, jadi sudut sekian ini. Oke, nah sudut sekian ini tidak lain sudut ini gitu. Jadi kalau sekian ini theta begitu, ya, maka sekian ini juga theta gitu ya, sudut yang dibentuk oleh vektor normal pada permukaan dA itu dan apa namanya vektor V itu, ya. Oke, jadi dengan demikian maka ini mestinya adalah apa namanya dikalikan dengan kosinus, ya, kosinus theta itu, ya. Jadi dv aksen itu sama dengan dA, ya, dikalikan dr kosinus theta gitu. Nah, ini tentu saja bisa ditulis sebagai apa namanya dA, ya, vektor dA itu ya diambil dot produk dengan dr. Oke, ya gitu. Jadi volume ya paralel epipedum ini yang dibentuk oleh apa namanya elemen luasan dA di titik ini dan elemen luasan dA setelah bergeser ya itu tidak lain adalah dot produk antara apa namanya vektor elemen luasan itu dikalikan dengan dot dengan apa namanya dr itu ya.
Nah, kemudian oleh karena itu kalau apa namanya ini kemudian kita kalikan dengan rho, jadi kalikan dengan rho, ya, jadi kita dapatkan dm. Jadi masa ini, masa apa namanya fluida yang ada pada elemen volume ini di V aksen itu, ya. Jadi kita dapatkan bahwa dalam hal ini ya dm, saya tulis m ini ya, itu tentu akan sama dengan rho dikalikan dengan dv aksen, ya, dan apa namanya ini mestinya akan sama dengan rho tentu saja fungsi posisi dan waktu gitu ya. Oke, jadi ini rho ya dikalikan dengan dA gitu ya, lalu dot dr gitu. Oke, nah kemudian kalau kita tanya, jadi berapa massa fluida yang melewati elemen dA itu setiap waktu gitu ya. Jadi dA ini massa fluida yang melewati elemen luasan dA ini setiap waktu ya. Maka kemudian kita dapatkan ini ungkapan ini. Jadi dm per dt ya mestinya akan sama dengan ini tadi ya. Jadi rho dA ya dot dr, ya dr ini sekaligus saya tulis sebagai dt gitu. Nah, ini tidak lain adalah apa namanya v gitu ya. Ya, kecepatan fluida di situ ya. Jadi oleh itu kita dapatkan dm per dt itu sama dengan apa namanya rho dikalikan v ya dikalikan dot dengan dA gitu. Oke. Ya, jadi oleh karena itu rho dikalikan v dikalikan dot dengan dA itu tidak lain adalah apa namanya laju atau banyaknya zat atau massa fluida yang melewati apa namanya elemen dA itu setiap satu satuan waktu gitu. Nah, kita kembali ke sini ya, sehingga kemudian kita bisa membayangkan bahwa kalau kita punya elemen luasan dA di sini ya, dan itu ditembus oleh apa namanya fluida ya. Oke, maka kemudian tentu akan ada apa namanya fluida yang lewat elemen luasan itu setiap satu satuan waktu. Ya, dan itu tidak lain adalah ini gitu. Nah, artinya pada permukaan A itu akan kita bisa menghitung berapa apa namanya fluida yang keluar ya, berapa fluida yang keluar apa namanya dari permukaan A itu gitu. Ya, jadi oke, misalnya itu kita tuliskan ya sebagai banyaknya fluida yang keluar dari atau flux ya istilahnya. Jadi banyak fluida yang keluar dari apa namanya permukaan tertutup A itu ya, maka itu tidak lain adalah integral ini. Jadi kita bisa mengintegralkan ini tadi ya. Jadi good. Ya, jadi kalau itu kemudian kita tulis ya, jadi kembali ke sini ya. Apa namanya? Jadi kita bisa mengatakan saya tulis sebagai apa? Di M besar ya, di M besar aksen per dt. Jadi laju apa namanya banyaknya fluida yang menembus keluar dari permukaan A itu ya. Nih, kalau kita hanya meninjau permukaan ini apa namanya dA ini nilainya sekian gitu ya, rho ya, rho v dot dA. Maka kalau kemudian kita bicara keseluruhan ya pada permukaan A itu, tertutup A itu, maka ini mestinya akan sama dengan integral. Jadi integral. Jadi integralnya adalah integral permukaan gitu. Ya, jadi A ya diintegralkan seluruh permukaan itu tadi. Apa itu? Rho gitu ya. V dot dA gitu. Ya, oke. Ya, jadi kita dapatkan ungkapan itu ya. Jadi apa namanya? Massa, massa atau banyaknya zat yang keluar ya, banyaknya zat alir itu yang keluar dari permukaan A itu tiap satu satuan waktu gitu. Nah, tentu saja kalau apa namanya tidak ada sumber di dalam wilayah yang dibatasi oleh permukaan teluk A itu, ataupun tidak ada apa namanya sink atau kebocoran di sana, maka tentu saja nilai ini dm aksen per dt itu mestinya akan sama dengan minus ini.
ya minus ini tadi atau minus itu ya. Jadi mestinya akan berlaku begini. Kalau tidak ada kebocoran, ya, tidak ada sumber yang tiba-tiba memberikan tambahan fluida di dalam wilayah yang dibatasi oleh A itu, maka kemudian harus berlaku ungkapan ini. Harus berlaku bahwa dm per dt itu harus sama dengan minus m aksen ya per dt gitu. Ya. Karena apa? Karena kita katakan bahwa ini adalah laju massa yang keluar. Jadi banyaknya atau massa yang keluar dari permukaan A itu tiap satuan waktu ini tadi. Ya. Nah, sementara ini adalah laju perubahan atau penambahan massa fluida yang ada di dalam wilayah itu gitu. Ya, artinya bahwa kalau laju penambahan dan yang keluar itu sama, tidak ada sumber, tidak ada kebocoran di sana, maka berlaku ini. Berlaku bahwa dm per dt itu sama dengan minus dm aksen per dt gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa membawa ini persamaan ini dan persamaan ini tadi ya. Jadi kita dapatkan bahwa integral ya volume ya dari parsial rho, parsial t, saya tulis begini ya, dv itu harus sama dengan minus integral permukaan ya A, dengan A adalah permukaan tertutup yang membatasi V itu, ini tadi ya, jadi rho V dot dA gitu. Oke. Ya, kemudian kita coba dengan menggunakan teorema Gauss, ya, kita mengubah integral permukaan ini menjadi integral volume gitu. Oke, kita akan lakukan di baliknya nih. Kita hapus dulu ya. Kemudian ini ya, sekali lagi tadi kita bisa mengubah ruas kanan ya bersama itu. Kalau saya tulis sini ya, integral V gitu ya. Kemudian parsial rho ini sebagai fungsi R dan juga T gitu ya. Parsial T dV ya. Itu akan sama dengan minus ya ini. Ya, jadi ingat ya, jadi teorema Gauss ya. Jadi itu akan sama dengan integral volume ya, V yang dibatasi oleh A itu ya. Nah, ini divergensi ya, divergensi dari medan vektor yang ada di sini. Jadi medan vektornya adalah rho dikalikan V. Jadi ini misalnya rho dikalikan V itu. Ya, V sebagai fungsi R dan T juga ya. Oke, lalu dikalikan dengan dV gitu. Good. Nah, kemudian kalau dibawa ke kiri ya, kemudian kita dapatkan ini. Jadi integral ya, V, kemudian dalam kurung mestinya parsial rho ya sebagai fungsi R dan T ya, parsial T itu ditambah ya, ditambah dengan divergensi ini, jadi rho dikalikan V ya. Ya, rho juga saya tulis lengkap ya, jadi rho itu sebagai fungsi R, T, lalu V itu juga merupakan fungsi dari R, T gitu. Ya, ini tutup kurung. Nah, ini kurung siku ya, dV ini sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita mengambil V tadi sembarang gitu ya, mengambil wilayah V tadi ya itu sembarang, maka kemudian tentu integralnya ya harus sama dengan 0 di sini. Jadi ini kan 0 untuk setiap dV ya, artinya bahwa apa yang ada di dalam tanda kurung siku ini harus sama dengan 0 gitu. Sehingga kita mendapatkan persamaan ini ya. Jadi parsial rho ya sebagai fungsi R, T, parsial T ditambah dengan divergensi rho ya sebagai fungsi RT, lalu dot dikalikan V gitu, juga merupakan fungsi R dan T ya, ini sama dengan 0. Oke, ini persamaan kontinuitas ya massa gitu ya. Jadi menggambarkan
bagaimana selama tidak ada kebocoran dan tidak ada sumber ya yang muncul di suatu wilayah, maka fluida yang masuk ke wilayah itu dan yang keluar itu akan sama gitu ya. Nah, biasanya orang kemudian menuliskan ya ini perkalian antara rapat massa fluida itu dengan V ya, itu dengan J gitu. Jadi J dari fungsi R dan T, orang menyebutnya sebagai rapat aliran massa gitu ya. J itu sebagai rapat aliran massa. Itu adalah perkalian antara rho ya, rapat massa dikalikan dengan kecepatan fluida itu ya, atau medan kecepatan fluida itu. Ya, ini orang menyebut sebagai rapat aliran massa gitu. Ya, Anda bisa memberikan ini tadi ya, kira-kira situasinya seperti tadi ya. Jadi nanti ini ada rho dikalikan V ya. Jadi ini rapat aliran massa ya. Jadi massa yang menembus luasan satu satuan tiap satu satuan waktu ya, ke arah V tadi ya, tergantung pada V atau arah dengan V tadi ya. Good. Nah, jadi ini persamaan. Jadi oleh karena itu persamaan di atas itu tentu bisa ditulis sebagai parsial rho ya, nggak usah kita tulis sini ya. Jadi kita pahami bahwa rho itu sebagai fungsi posisi dan waktu ya. Parsial T ditambah dengan divergensi J itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan kontinuitas massa gitu. Good. Dari sini kita masih bisa memberi banyak hal ya, bisa kita uraian di situ ya. Jadi ingat bahwa rho itu adalah ya, sekali lagi bahwa rho itu adalah sebagai fungsi posisi medan ya, dan juga waktu ya gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang perubahan rapat massa ya, kemudian kita harus melihat kebergantungan rho itu pada posisi dan waktu, tidak boleh waktu saja. Artinya bahwa parsial rho parsial T ini hanya menggambarkan perubahan rapat massa itu di satu titik fix gitu ya. Jadi itu ini padahal kemudian kita harus membicarakan bagaimana perubahan fluida itu juga bergantung pada terkait dengan perubahan posisi, pergeseran posisi gitu. Artinya kalau kita bicara misalnya partikel fluida gitu ya, yang bergerak ya, nah kemudian kita bisa melihat bagaimana rapat massa ya, partikel fluida itu sepanjang pergerakannya itu. Artinya kita tidak hanya bicara ini tadi gitu, tidak hanya bicara parsial rho parsial T. Kita harus bicara turunan total gitu ya. Jadi rho sebagai fungsi posisi dan waktu itu tadi. Artinya kita harus meninjau partikel fluida yang bergerak sepanjang lintasannya, kemudian kita mengukur perubahan volume dan perubahan ya massanya konstan gitu ya, massanya konstan, sehingga kemudian kita bisa mengetahui apakah sepanjang lintasan itu rho konstan atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau kita coba mencari turunan total rho itu terhadap waktu, kita akan mendapatkan ungkapan ini ya. Ya, kita bisa melihat di situ ya. Jadi rho sendiri ya, kalau diturunkan terhadap waktu ya, turunan total ya, rho terhadap T, maka ini tidak lain adalah tentu saja ya parsial rho ya, parsial X gitu dikalikan dx, karena rho itu fungsi 4 variabel ya, rho itu sebagai fungsi 4 variabel, maka kemudian kita harus perhitungkan itu ya. Jadi dx ya, lalu ditambah dengan parsial rho parsial z dz ya, lalu ini t ya, ini tentu saja dikalikan dengan dt, ini dibagi dengan dt, ditambah dengan parsial rho parsial z dz per dt gitu. Nah, ditambah satu lagi ya, parsial rho ya parsial t dt per dt ya, ini satu gitu ya, sehingga kita dapatkan ini ya. Jadi bagian ini tentu adalah sama dengan Vx ya. Jadi kalau kita tinjau partikel fluida yang bergerak begitu, maka tentu dx per dt ini adalah Vx ya, kecepatan partikel fluida itu, komponen
apa namanya sepanjang sumbu atau sejajar dengan sumbu X. Kemudian ini adalah komponen VZ dan ini adalah komponen VZ gitu. Oke, jadi lihat di situ bahwa ini akan sama dengan ya, partial rho partial T itu tidak lain adalah dot produk antara medan vektor kecepatan dengan gradien dari rho itu. Ya. Lalu ditambah dengan partial rho partial T. Oke. Nah, aliran fluida dikatakan apa namanya? Termampatkan itu apabila ini sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Jadi aliran fluida dikatakan tak termampatkan apabila ini d rho per dt itu sama dengan apa namanya 0 gitu ya. Jadi aliran fluida tak termampatkan ya jika ya d rho per dt itu sama dengan 0 itu. Ya, sehingga kemudian kita lihat sekarang seperti apa kira-kira dampak dari apa namanya ungkapan ini ya. Oke, kita kembali ke sini ya, kembali ke sini tadi. Ini masih bisa ditulis ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini partial rho ya, persamaan kontinuitas massa ini kita dapatkan partial rho ya, partial T ya. Ditambah dengan divergensi dari rho dikalikan V gitu. Jadi divergensi rho dikalikan V. Nah, divergensi kali rho kalikan V itu ya menurut hitung vektor ya, itu kan tentu akan sama dengan rho dikalikan dengan divergensi V gitu ditambah dengan V dot produk dengan gradien rho gitu ya, gradien rho ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa menggabungkan antara ini dengan ini ya. Jadi dari sini kita dapatkan partial rho, ya. Jadi partial rho ditambah dengan V dot gradien rho itu sama dengan yang di sana itu ya. Jadi d rho per dt. Jadi orang bisa menuliskan d rho per dt ditambah dengan rho ya dikalikan dengan gradien divergensi V gitu. Ini sama dengan 0. Good. Oke, kita dapatkan persamaan apa namanya kontinuitas dalam bentuk ini. Ya. Oke. Nah, biasanya orang menyebut apa namanya persamaan kontinuitas yang dalam bentuk semacam ini sebagai persamaan kontinuitas dalam penggambaran Euler gitu ya. Sementara yang ini itu orang menyebutnya sebagai persamaan kontinuitas dalam penggambaran Lagrange gitu. Nah, nampak sekali di situ kalau apa namanya itu. Jadi untuk aliran fluida yang tak termampatkan dengan d rho per dt sama dengan 0, maka ya jadi jika fluida ya yang kita tinjau itu tak termampatkan ya, tak termampatkan, maka apa? Ya ini sama dengan 0, jadi karena d rho per dt sama dengan 0, ya, jadi maka d rho per dt sama dengan 0, maka ini berakibat, ya, jika dan jika ini tadi rho divergensi V itu sama dengan 0. Nah, ini berakibat bahwa divergensi V sama dengan 0. Nah, kita dapatkan ini ungkapan penting ini. Jadi untuk menguji apakah fluida itu termampatkan atau tidak, kita hitung divergensi medan vektor kecepatan aliran itu. Jadi kalau medan vektor kecepatan aliran itu memiliki divergensi 0, maka fluida itu tak termampatkan. Gitu ya. Jadi untuk mengujinya semacam ini. Oke, kita dapatkan satu hal yang penting di sini ya. Good. Nah, kemudian saya akan memberi satu contoh ya terkait dengan masalah apa namanya persamaan kontinuitas ini, dan mungkin Anda akan melihat, mungkin pernah melihat ya di waktu di SMA mungkin ya. Jadi kasus ya fluida tak termampatkan, kemudian Anda bisa melihat apa fluida yang mengalir pada pipa ya. Maka kemudian Anda bisa lihat persamaan apa namanya kontinuitas aliran ya. Jadi debit masuk sama dengan debit yang keluar itu ya, biasanya semacam itu akan bisa diperoleh dari persamaan ini tadi. Oke, kita hapus dulu ya.
Ya, coba kita perhatikan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Jadi begini, saya punya pipa gitu, ya. Kedua ujung pipa itu terbuka, ya. Jadi ini permukaan yang sebelah ujung sebelah kiri, luas permukaan itu A1, itu katalah ya. Oke, nah kemudian yang sebelah kanan luas permukaannya adalah A2 gitu. Ya. Oke, nah kemudian kecepatan ya fluida di wilayah A itu katakanlah V1 masuk ya. Kemudian di ujung A2 ya itu keluar ya, ini V2 gitu. Ya. Ya, ini pipa tidak ada kebocoran, kemudian fluida yang kita tinjau itu tak termampatkan. Ya, jadi fluida ya, tak termampatkan gitu. Oke, artinya apa? Dari persamaan kontinuitas tadi, ya, jadi karena tak termampatkan, maka akibatnya persamaan kontinuitasnya adalah divergensi V itu sama dengan 0 gitu ya, karena tak termampatkan itu. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita coba menghitung ya. Jadi menghitung ini. Jadi kalau kita karena divergensi V itu sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita coba hitung integral volume ya, integral volume divergensi V ya. Itu dV dengan V ini, jadi volume itu adalah meliputi volume keseluruhan pipa itu yang dibatasi oleh pipa itu dan ujung-ujungnya itu gitu. Jadi V itu di situ ya, V besar ya, volumenya begitu. Nah, dan tentu ini akan sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena divergensi V itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi oleh karena itu kemudian kita bisa mengubahnya dengan menggunakan teorema Gauss gitu ya, dan itu mestinya akan sama dengan integral permukaan A ya V gitu ya dot dA gitu ya. Oke. Ya, dengan A adalah ini permukaan tabung itu atau pipa itu ditambah tutup di ujung kiri dan ujung kanan gitu. Good ya. Nah, tentu ini bisa dipecah menjadi 3 bagian gitu ya, integral ya A1 ini di sini ya, A1 ya V dot dA ya, kemudian ditambah integral ya A2 V dot dA ya, kemudian ditambah dengan integral selubung atau pipa itu tadi, saya tulis P ya, P itu. Jadi P itu pipa ini ya, pipa ini ya, P saya tulis itu ya, P atau AP ya, AP saja, AP ya, permukaan pipa itu. Jadi saya tulis AP ya, jadi V dot dA gitu. Dan ini tentu sama dengan 0 karena sesuai dengan ini tadi ya. Oke. Ya, menariknya adalah bahwa ini lenyap. Jadi integral permukaan yang ketiga itu lenyap atau 0 ya. Kenapa? Ya, karena tidak ada aliran yang tembus pipa itu tadi ya, tidak ada yang keluar ya, bocor dari pipa itu ya. Sehingga bagian ini tentu 0. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita asumsikan bahwa V1 itu tidak bervariasi. Jadi V1 itu konstan di seluruh permukaan itu ya. Demikian juga V2. Jadi mau di pinggir, di tengah dan sebagainya sama ya, konstan, seragam gitu ya, seragam sama-sama V2 kecepatannya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan ya dari persamaan itu ya, dari ini ya, bagian ini mestinya akan sama dengan kebetulan di sini vektor normalnya keluar. Ini N itu keluar berlawanan dengan V1. Sementara di kanan itu vektor N-nya
vektor normal terhadap permukaan itu searah dengan V2. Jadi artinya bahwa karena ini konstan bisa keluar gitu, bisa keluar. Ya, jadi V bisa keluar karena ini integralnya meliputi seluruh A1, akhirnya kita dapatkan itu V1 ya dikalikan dengan A1. Tapi karena berlawanan ini jadi minus ya, ditambah dengan sana adalah V2 dikalikan dengan A2 dan ini harus sama dengan 0. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan apa namanya bahwa ini A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini persamaan yang sangat Anda kenal tentu saja ya. Selama sejak di SMA Anda kenal persamaan kontinuitas fluida semacam ini ya. Jadi kita bisa mendapatkannya dari persamaan kontinuitas massa tadi ya. Oke, ini. Good. Sekarang saya lanjutkan lagi. Sekarang kita misalkan S yaitu adalah entropi ya, entropi fluida. Ya, rapat entropi ya. Jadi saya apa namanya ini jadi misalnya saya ganti ya, jadi rapat entropi gitu. Jadi S itu kita asumsikan ya, misalkan ya, S itu S kecil ya, S kecil. Oh, ini harus dihapus dulu bentar. Ya, misalkan S kecil itu rapat entropi fluida. Artinya entropi tiap satu satuan volume gitu. Sebentar, saya ganti. Jadi mungkin entropi jenis saja. Jadi sorry ya. Jadi ini saya ganti aja dengan entropi jenis. Jadi S, misalkan S itu entropi jenis ya, fluida itu. Ya, fluida yang kita tinjau ya. Artinya bahwa S itu adalah entropi tiap satu satuan massa gitu ya, entropi tiap satu satuan massa. Sehingga kemudian kalau S itu kita kalikan dengan apa namanya rho gitu, jadi rho itu kita kalikan dengan S gitu ya, dan ini kemudian kita tulis sebagai epsilon ya, maka ini tidak lain adalah rapat entropi, yakni entropi tiap satu satuan apa namanya volume gitu ya, ini rapat entropi. Jadi entropi tiap satu satuan volume gitu ya. Nah, kemudian kita ingat ya, jadi karena fluida, jadi untuk fluida ideal ya, untuk fluida ideal, maka kita ingat tidak ada pertukaran kalor ya antara fluida itu dengan lingkungan maupun antar bagian fluida itu ya, sehingga kemudian kita bisa katakanlah kita dapatkan bahwa ds per dt itu sama dengan 0 gitu. Jadi laju perubahan entropi itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari situ kita dapatkan ya, jadi karena S itu sebagai fungsi posisi dan waktu, maka ds per dt seperti rho tadi ya. Jadi ds per dt itu sama dengan partial S ya, partial T ya, ditambah dengan V dot grad nabla dikenakan pada S gitu ya. Ya, ini harus sama dengan 0 karena keseluruhan ya itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan rho ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rho dikalikan dengan partial S partial T ditambah dengan rho dikalikan V gitu ya, dikalikan dengan divergensi dot produk dengan gradien S ya, dan ini sama dengan 0. Kita dapat persamaan ini. Nah, apa namanya persamaan tadi ya, persamaan
rapat massa kontinuitas aliran massa tadi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi partial rho, partial T, nah, ingat ya, ditambah dengan apa namanya rho ya, dikalikan divergensi V gitu ya. Lalu ditambah dengan apa namanya V gradien rho, dot gradien rho itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan apa namanya S gitu. Jadi keseluruhannya kedua ruas kita kalikan dengan S ya. Sehingga kita dapatkan apa namanya ini. Jadi S dikalikan dengan partial rho partial T ditambah dengan S dikalikan rho divergensi V gitu ditambah dengan V gradien rho dikalikan S gitu ya. Ini sama dengan 0 gitu. Kemudian kita bisa menambahkan ini sama-sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka bisa dijumlahkan. Jadi kalau kedua ruas itu dijumlahkan, kedua persamaan dijumlahkan, kita dapatkan bahwa S ya, partial rho partial T ditambah dengan ada di sana ya rho dikalikan dengan partial S partial T gitu ya. Lalu ditambah dengan apa namanya S dikalikan rho divergensi V gitu ya. Lalu ditambah ini ya, ditambah dengan apa namanya S dikalikan V dot gradien rho. Lalu tambah satu lagi di situ ada ditambah dengan rho dikalikan V dot gradien S. Ya, ini sama dengan 0. Ya. Ya, ini bisa disatukan. Ya, ini sekian sama dengan partial rho S partial T gitu. Jadi saya lanjutkan di sini ya. Saya lanjutkan di sini. Ya. Jadi kita bisa gabung jadi satu ya. Jadi gabung jadi satu dapat hasilnya adalah partial T yang diturunkan adalah rho dikalikan dengan S gitu. Ya, ditambah dengan nih. Jadi bagian ini ada 3 suku ya. Dan kemudian gentian yang dia ambil apa namanya ini gentian ya ini partial rho. Jadi artinya kita bisa menuliskan ya itu seperti ini ya. Jadi rho dikalikan S gitu ya dikalikan divergensi V gitu ya ditambah dengan V dot gradien rho dikalikan S gitu. Ini sama dengan 0. Nah, kalau kemudian kita masukkan tadi apa namanya rapat entropi ya, jadi rapat entropi epsilon sebagai rho kalikan S, maka kita dapatkan ya partial epsilon partial T ya ditambah dengan apa namanya epsilon ya divergensi V itu ya. Kemudian ditambah dengan apa V dot gradien epsilon ini sama dengan 0 ya. Atau kita bisa menuliskan partial epsilon partial T ditambah dengan apa namanya ini jadi divergensi ya dari epsilon dikalikan V ya ini sama dengan 0 gitu ya ini. Oke. Nah, kemudian bisa juga misalnya kita tulis ini sebagai J epsilon gitu ya. Ini sama dengan epsilon dikalikan V. Jadi kita sebut sebagai rapat aliran entropi. Ya, ini rapat aliran ya entropi. Ya, jadi dalam aliran fluida yang ideal ya di mana tidak ada apa namanya pertukaran panas atau bahang atau kalor antar bagian fluida itu atau antar fluida itu dengan lingkungannya, maka berlaku persamaan kontinuitas entropi. Ya, jadi dan ada konsep apa yang disebut sebagai rapat aliran entropi gitu. Oke, itu 2 persamaan kontinuitas ya yang sudah bisa kita turunkan pada bagian ini. Yang pertama adalah rapat kontinuitas massa ya, dan yang kedua adalah kontinuitas entropi.
kontinuitas massa seperti yang saya tulis di sini itu berlaku untuk semua fluida, ya. Sementara ini rapat aliran kontinuitas entropi ini hanya untuk fluida yang ideal, ya, yang tidak ada, atau aliran itu sifatnya adiabatik, ya, tidak ada pertukaran kalor, ya, antar bagian-bagian fluida itu dan antar fluida itu dengan lingkungannya. Gitu. Masih ada beberapa persamaan kontinuitas, ya. Jadi nanti kita bisa bicara persamaan kontinuitas momentum misalnya dan sebagainya. Jadi masih ada beberapa yang bisa kita baca dan insya Allah kita bicarakan di bagian berikutnya. Oke, sampai di sini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.